Halo Sobat Limhoksim dimanapun Anda berada, jumpa lagi di hari yang ke-15 Ramadan 1443 Hijriah, tepatnya di hari Minggu tanggal 15 April 2022. Saat ini kita sama-sama akan menyaksikan ataupun melihat suasana pasar Kalangan di hari Minggu di Pasar Pulung Kencana yang megah dan indah ini. Pasar Pulung ini sudah diresmikan beberapa bulan yang lalu, dan inilah kondisi pasar Kalangan setengah bulan menjelang Lebaran ataupun pasar perbekan, teman-teman. Ya, sering masyarakat di Tubaba ini menyebutnya pasar perpekan karena sebelum Lebaran. Nampaknya di pasaran Kalangan minggu ini pengunjungnya sangat ramai. Bisa kita lihat di parkiran motornya lumayan padat. Nah, itu di depan nampak itu Abang Edi parkir dengan anak buahnya mengatur motor-motor pelanggan yang sedang hilir mudik masuk dan keluar. Ya, ikutin terus teman-teman. Rapi sekali motor-motor ini. Rupanya juru parkirnya juga banyak inisiatif. Jok motornya ditutupin kardus, mungkin biar tidak terjadi penguapan pada BBM-nya ya teman-teman. Karena parkiran ini tidak ada perlindungan sama sekali, alias langsung terkena terik matahari. Yuk kita naik ke lantai 2 Pasar Baru Pulung Kencana untuk melihat situasi di sana, teman-teman. Ya, nampaknya di lantai 2 ini dipenuhi oleh pedagang-pedagang pakaian yang sengaja disiapkan untuk menyongsong datangnya hari Lebaran 1443 Hijriah ini, teman-teman. Nah, di sana kita lihat sudah mulai ada reaksi jual beli. Nah, udah banyak yang memilih pakaian ini nampaknya. Pakaian-pakaian bagus, gamis-gamis dijajar rapi di sini. Buat persiapan Lebaran, bagi Anda yang ingin membeli pakaian di Pasar Pulung ini, silakan hadir di lantai 2 khusus toko pakaian. Bermacam-macam pakaian baik dari ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak tersedia di sini dengan harga yang variasi. Ya, pinter-pinter Anda untuk negosiasi dengan pedagang. Pada dasarnya karena pedagang ini sebenarnya ya tujuannya mencari untung sebanyak-banyaknya. Tapi jika Anda pintar menawar, mudah-mudahan ada toleransi atau kebijaksanaan dari pedagang sehingga Anda bisa mendapatkan pakaian dengan harga yang lebih murah, dan pedagang juga tidak terlalu banyak mengambil untung. Ayo kita jalan-jalan ke tengah. Nampaknya memang semua pengunjung mencari pakaian, dan khususnya di sini taplak meja ini diburu juga. Dan karena untuk menutupi meja ya supaya cantik untuk naruh kue-kue di Lebaran nanti ya. Di depan tuh lumayan padat, lumayan berjubel ini pengunjung. Semuanya antusias melihat dan mencari buruan pakaian buat siapan Lebaran. Muda-mudi juga banyak ini, anak-anak. Kok nampaknya ada yang jualan balon juga di sini ya. Ada jualan balon karena ada anak yang bawa balon. Oke, masih di toko pakaian. Hampir seluruh toko pakaian ada pengunjung yang sedang bertransaksi. Mantap. Suatu perubahan yang signifikan buat bulan ini. Ya, mudah-mudahan bisa memicu semangat para pedagang untuk tetap bertahan, bisa setia menjadi pedagang di pasar baru yang sudah disiapkan oleh Pemkab Tulang Barat ini, teman-teman. Jadi jeripayah Pemkab Tulang Bawang Barat bisa berarti buat masyarakat dan buat pedagang, karena dibangunnya pasar ini
Tujuannya untuk memudahkan akses perbelanjaan, untuk lebih membuat kenyamanan Anda dalam membeli, dalam berbelanja, karena pasarnya luas, teduh, dan udaranya tidak pengap teman-teman tentunya, karena di setiap celah-celahnya ada ventilasi udara, jadi udara bisa langsung masuk ke dalam ruangan, sehingga kita tidak gerah lagi di sini walaupun tanpa AC dan tanpa kipas angin teman-teman. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat situasi di Pasar Baru Pulung Kencana, khususnya lantai 2. Dari lantai 2 teman-teman, kita bisa melihat ke bawah, nampak pasar sayuran, pasar bumbu-bumbu, pasar kelontong, perlengkapan untuk dapur, dan juga kue-kue tersedia di bawah sana teman-teman. Jika ibu-ibu atau saudara-saudara yang membutuhkan kue buat persiapan lebaran, banyak tersedia di bawah sana. Nah, bisa dicari dan dipilih, harganya juga bervariasi, tergantung kalian lah bisa nego nggak dengan pedagangnya, karena pedagang itu fleksibel loh, bisa kok digoyang harganya dan pasti bisa dinego, tergantung Anda. Pedagang juga tahu sih mana pelanggan yang bawa duit banyak dan yang enggak, karena pelanggan itu punya karakter masing-masing yang bisa dibaca oleh pedagang. Oke, yuk kita kembali melihat toko-toko pakaian di depan. Masih tergantung di sebelah sini, nampaknya belum ada pengunjung. Pengunjungnya nyentral di tengah. Nah, ini dia baru kedatangan. Nah, alhamdulillah. Jadi semua bisa kebagian, semua pedagang bisa mendapat masukan di hari ini, dan bisa mendapat rezeki yang lebih buat nutupin kerugian di hari-hari sebelumnya teman-teman. Karena Pasar Pulung Kencana ini di hari-hari sebelumnya, sebelum menginjak Ramadan, sangat sepi, khususnya pakaian. Hampir semua pakaian ini 90% tidak laku. Nah, baru ini menginjak Ramadan, pakaian ini mulai diburu oleh pelanggan ataupun oleh masyarakat. Ya, karena sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, jika menjelang lebaran, masyarakat semua beli pakaian buat bapak, buat ibu, buat adik, buat kakak. Artinya buat dipakai di saat lebaran. Jadi menurut mereka, menurut kita semua lah masyarakat Indonesia, jika lebaran kita nggak punya baju baru tuh sepertinya kayak ada yang kurang gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, walaupun kita bisa punya rasa syukur dan sabar, tapi untuk yang satu ini tentang baju tidak bisa kita tinggalkan. Yang nggak ada diada-adain. Pasti itu. Apa yang ada dijual, ayam-ayam, kambing-kambing, sapi-sapi, yang penting bisa buat beli baju lebaran. Itu sudah menjadi budaya Indonesia teman-teman. Ya, di momen-momen seperti inilah para pedagang baju dan pedagang kue, pedagang sepatu, juga pedagang apapun yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat, panen raya. Nah, intinya panen raya. Nah, nanti setelah lebaran tiba, gantian pedagang mainan yang panen raya. Kalau saat ini sebelum lebaran ya pedagang mainan ya cukup prihatin. Pemasukannya agak seret karena rata-rata masyarakat mengejar pakaian, perlengkapan yang dipakai lah. Untuk mainan masih diduakan, tapi nanti begitu takbir berkumandang, sholat id digelar, setelah sholat id bubar, maka para pedagang mainan diserbu oleh seluruh anak-anak di negeri ini. Artinya panen raya. Ya, panen raya buat pedagang mainan. Selamat buat pedagang mainan, karena sebentar lagi kalian akan panen raya. Oke teman-teman, lanjut kita
Lihat di bagian depan di sini, di bagian kuliner ini, di bagian toko emas. Ya, toko emas ini. Nah, Mas Jujur, Mas Mujur, Mas Sempurna, banyak emas-emas di sini. Nampaknya masih agak sepi, belum terlihat ada pelanggan yang membeli. Dan di sini nampaknya, oh iya, ada sebagian yang sudah mulai rame. Mungkin pelanggan lama kali ya. Ada yang menyuci biar mengkilat, ada yang menukar atau membeli atau menjual untuk kebutuhan membeli perlengkapan lebaran, ya, dan sebagainya. Nah, inilah taman di tengah pasar Pulung Kencana. Jadi biar udara segar, maka di sini dibuatlah taman. Di lantai 1 masih agak lengang karena rata-rata pengunjung itu mengejar di lantai 2 di spot pakaian, teman-teman. Kalau di bawah ini di spot makanan, bahan makanan, ya, yang berhubungan dengan makanan-makanan di sini. Itu serombongan ibu-ibu. Oh iya, nampaknya sudah ramai juga, teman-teman. Rame ya. Ya, patut disyukuri. Artinya semua pedagang mendapat bagian giliran rezeki. Nah, selama ini sepi pembeli, saat ini semua ramai, sehingga baik pengunjung maupun pedagang bisa menikmati lebaran dengan kondisi kecukupan, teman-teman. Nah, di depannya ada pedagang ikan hias. Nampaknya belum ada yang beli. Nah, terus kita masuk lebih ke tengah, pedagang sayuran, pedagang bumbu-bumbu, ikan asin dan segala macam di sini tersedia. Untuk kalian yang belum berbelanja, silahkan berbelanja saat ini. Kalau mepet lebaran nanti semuanya akan naik, harganya akan mahal biasanya. Itu sudah jadi budaya Indonesia. Jika udah mendekati atau menjelang lebaran, baik makanan ataupun pakaian, semua harganya melambung tinggi, meroket. Ya, seolah-olah agak sombong dikit mereka, mau beli payung nggak sudah, tapi tetap kita beli. Nah, disinilah pasar daging, pasar ayam, daging sapi, daging kambing di situ juga. Jadi komplek inilah tersedia daging-daging, ikan-ikan. Aduh, ada upin-ipin. Oh, di depan nampaknya ada yang jual balon terbang. Oh, Bapak Yasin yang jual balon terbang. Woi, selamat pagi Pak Yasin. Ya, ini celemek diobral di sini. Harga murah nih, obral celemek. Karena identik kalau mau lebaran itu kan ibu-ibu tuh hobi masak itu. Masak makanan yang enak-enak, bikin kue yang enak-enak. Jadi takut bajunya kotor, itu harus pakai celemek. Nah. Yuk lanjut yuk ke depan. Ini ada lagi nih pedagang balon. Waduh, siapa ini ya? Nyumput mukanya nggak kelihatan. Nih, siapa? Kayak Pak Yanto. Apa siapa ini? Oke, kita naik lagi ke lantai 2. Di sisi sebelah sini kita bisa melihat ke bawah. Di tempat parkiran tuh berjajar rapi mobil-mobil pribadi, mobil para pelanggan yang sedang berbelanja di atas tadi, dan motor-motor juga tersusun rapi, nampak jelas dari atas, teman-teman. Nah, kebetulan ini hari itu masih pagi, baru sekitar jam 9. Nanti kalau udah jam 10, jam 11 lebih padat itu semuanya, berjubel di tengah ini. Ya, karena harinya menjelang lebaran, semuanya itu harus dibeli, semua harus dilengkapi demi kepuasan batin. Nah, itulah penampakan dari atas parkiran, lumayan padat, hari masih pagi. Oke, selamat berbelanja untuk kalian semua, baik masyarakat Tubaba maupun masyarakat di luar Tubaba. Semoga kalian nyaman,
berbelanja di pasar ini karena pasar ini sudah didesain oleh pemerintah Pemkab Tulang Barat senyaman-nyamannya buat kalian. Jadi untuk Tulang Barat ya cuman di Pulung Kencana inilah yang ada pasar paling nyaman, paling gede, paling bersih, paling banyak satpamnya, paling banyak tukang sapunya, ya semuanya paling-paling pokoknya di sini. Yang penting jangan paling mahal kali ya. Ya kalau paling mewah nggak apa-apa, paling lengkap nggak apa-apa. Kalau paling mahal, waduh, mabok dah kita. Mana sudah dihantam COVID selama beberapa tahun. Ya ekonomi Indonesia udah otomatis merosot. Dalam artian kantong kita nih agak kering. Karena jarang pemasukan, gimana mau ada pemasukan, bekerja aja nggak boleh. Karena kita nggak boleh berkumpul ke sana, ketemu orang aja harus jaga jarak. Bagaimana kita harus dapat uang? Nah, jadi alhamdulillah corona sekarang udah jauh. Ya insya Allah pada tahun ini bisa menikmati lebaran, bisa pesta bersama-sama, bisa berkumpul sanak saudara yang lama sudah tidak berjumpa. Ya mudah-mudahan corona tidak kembali lagi jauh-jauh. Di masa-masa menjelang lebaran memang lumayan laris. Tuh capek juga kita di atas teman-teman ya. Mau turun kita ya? Yuk kita turun. Kita keluar pasar. Kita bisa lihat di depan parkiran tersusun rapi, nampak di depan mata. Kita sudah turun nih, turun di luar pasar, di pinggir jalan raya. Bagi kalian yang ingin berbelanja di pasar Pulung Kencana ini, motornya jangan taruh di jalan, nanti tumbur mobil. Masukin aja di parkir ya, cuman bayar 2.000 doang. Udah bisa nyaman plus bonus kardus. Nah, jadi yang mendapatkan rezeki bukan hanya pedagang di sini, ternyata tukang parkir juga banjir rezeki ya. Kebanjiran rezeki di masa Ramadan ini sampai menjelang lebaran, teman-teman. Nanti setelah lebaran ya sepi lagi karena nggak ada orang ke pasar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini. Hari Minggu tanggal 17 April 2022, Ramadan yang ke-15 1443 Hijriah. Segenap kru Lim Hoksim mengucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah menekan tombol subscribe, like, serta lonceng sebagai notifikasi sehingga video-video kami akan muncul secara otomatis di layar ponsel Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu.